Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi ini atas ridhonya, atas limpahan rahmat dan nikmatnya, atas hidayahnya, kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, melanjutkannya dengan zikir, berdoa bersama, dan sekarang kita masih melanjutkan dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, izinkan saya untuk melanjutkan pembicaraan kemarin ya, yang membahas doa permohonan untuk dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur, orang yang penyabar, dan orang yang rendah hati tetapi sekaligus berwibawa. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Kemarin sudah kita bahas bagian yang terakhir yang memohon kepada Allah semoga dijadikan orang yang di dalam pandangan diri kita sendiri itu kecil, tetapi di dalam pandangan orang lain itu besar. Dan itu dalam bahasa kita ya rendah hati itu. Dalam bahasa agamanya tawadhu. Nah kemarin sudah kita bahas itu. Bahwa tawadhu itu diperintahkan oleh agama dan sebaliknya lawan dari tawadhu yaitu merasa besar, sombong itu dilarang oleh agama. Dan larangan itu sedemikian rupa keras ya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyatakan orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur ya, itu tidak akan masuk surga. Sampai sahabat kaget, lu Rasul, sementara kita ini kan banyak orang yang kepingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Kalau sekarang ya mobilnya bagus, rumahnya bagus. Apa itu tidak boleh? Ya? Oh kalau itu ya tidak masalah. Allah sendiri maha indah ya. Allah menyukai keindahan. Nah yang disebut sebagai al-kibr atau kesombongan itu ketika sudah menghinakan manusia dan menolak kebenaran. Ya. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Bapak dan ibu-ibu,
Kenapa kita itu dilarang untuk merasa besar gitu ya. Takabur itu sampai sekali lagi akibatnya dinyatakan Nabi seperti itu. Memang yang layak bukan hanya merasa besar ya, dan memang hakikatnya besar dan maha besar itu hanya Allah. Jadi kita dilarang itu merasa besar, itu dilarang. Allah itu di dalam salah satu hadis qudsinya menyatakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kebesaran itu adalah selendangku, kata Allah. Dan keagungan itu adalah sarungku, pakaianku. Ya, jadi yang berhak untuk memakai ya, keagungan, kebesaran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebagai hamba kecil. Ya. Tidak pantas untuk sekali lagi menyombongkan diri, membesarkan diri itu. Ya. Dan kemarin juga sudah kita sampaikan ya, jadi orang yang merasa diri itu ya biasanya mengikuti kesombongan iblis itu ketika diperintahkan untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam itu. Ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, itu argumen iblis, itu merasa diri hebat, merasa diri besar. Nah itu seorang mukmin mestinya tidak punya perasaan seperti itu. Merasa besar, merasa hebat, merasa itu ya, jangan. Jadi yang dituntunkan itu tadi itu merasa kecil itu. Waja'alni fi aini shaghira. Ya, jadi kalau kita itu kemudian punya sifat ketika memandang diri kita sendiri kecil, itu kan ya tidak mungkin itulah sombong itu, tidak mungkin itu merasa besar. Dan Masya Allah ya, di dalam agama kita itu sebenarnya terkait dengan persoalan perasaan rendah hati, tidak merasa besar, tidak merasa sombong, itu kan diajarkan betul itu ya, dalam praktek ibadah keseharian kita, dalam sholat itu. Coba itu, ya, sholat itu adalah sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ya Allahu Akbar yang kita baca pertama kali itu. Bahkan kemudian di antara rukun satu dengan rukun yang lain itu selalu diselai dengan bacaan takbir itu, Allahu Akbar itu. Nah sayangnya memang lalu ya bacaan itu kemudian sekedar verbalistik begitu ya, sekedar lalu kita mengucapkan Allahu Akbar itu. Padahal kandungan makna Allahu Akbar itu yang juga sudah sering dibicarakan itu ya. Dulu saya ingat Ustadz Mansur itu pernah itu membahas kalimat-kalimat penting di dalam zikir-zikir kita itu. Ya. Kalau kita menyatakan Allahu Akbar itu berarti menyadari sepenuhnya bahwa Allah itu maha besar. Ya. Tadi itu al-kibriya'u ridai tadi itu. Maha besar. Nah, kita ini kecil. Sedikit pun tidak sebanding apapun ya dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Kalau sampai kemudian sombong, ya, tidak mau menundukkan diri kepada Allah, itu apa namanya? Kalau dalam kalimat Omai Rama itu terlalu itu namanya, ya, terlalu. Ya. Belum lagi misalnya ketika ruku, ya. Itu kita masih
menyatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita lagi-lagi mengakui keagungan Allah. Allah sudah maha besar, maha agung. Ya. Belum lagi kita ketika sujud masih juga menyatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita mengakui itu kemahatinggian Allah itu. Kita sangat rendah. Dan Masya Allah ya, di dalam gerakan sholat itu ketika kita menyatakan kemahatinggian Allah itu dengan cara sujud ya. Sujud itu lagi-lagi simbol ya, simbol dari betapa tunduknya kita kepada Allah, betapa rendahnya kita di hadapan Allah. Sampai-sampai maaf ya, kepala ini ya yang isinya diantaranya ada organ yang digunakan manusia untuk berpikir itu. Sehingga dengan berpikir itu manusia bisa kemudian menciptakan apa saja itu. Itu kita letakkan di lantai yang paling bawah. Sementara bagian tubuh kita yang ini ya, apa yang namanya ini? Pantat itu yang diantaranya ada bagian yang saben hari mengeluarkan kotoran itu kita posisikan di atas sekali. Ini merupakan apa ya, gerakan simbolik ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan terhadap kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, kemahatinggian Allah itu. Ya, tetapi sekali lagi ya, atau lagi-lagi memang kita itu seringkali di dalam pelaksanaan ibadah itu apa namanya? Ya tadi sering bersifat hanya verbalistik ya. Berhenti di ucapan ya, tidak dihayati ya, apa namanya, hanya simbolik begitu ya, tidak betul-betul kemudian dihayati dan kemudian disadari betul sehingga kemudian itu merasuk di dalam jiwa kita dan itu kemudian tampil di dalam perilaku-perilaku kita. Ya, dan betapa indahnya itu sholat itu ketika yang pertama diawali dengan takbiratul ihram yang itu sekali lagi menunjukkan kemahabesaran Allah sehingga praktis ketika kita sholat itu ya mestinya ya harus mengingat kebesaran Allah itu dan menyadari kita sendiri kecil dan yang lainnya juga kecil semua itu. Oleh karena itu mestinya ya segala urusan yang terkait dengan hal yang di luar sholat itu ya sementara dianggap kecil. Atau bukan tidak sementara ya memang kecil memang ya, kok sementara ya memang kecil memang. Ya. Tapi ditutup dengan salam ya. Masya Allah, salam itu juga lagi-lagi ya sering kita hanya mengucapkan secara verbalistik. Padahal makna salam itu ketika kita sehabis sholat ya, setelah kita mengakui kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahatinggian Allah, kita itu ya kemudian setelah sholat menebarkan salam kepada kanan kiri kita, saudara kita yang ada di sekitar kita. Nah salam itu maknanya luas ya, menebarkan keselamatan. Nah mestinya orang yang mukmin muslim itu ya dengan sholatnya itu punya efek, punya pengaruh ya, untuk senantiasa menyebarkan keselamatan. Ya. Kalau ada orang lain yang tidak selamat ya diselamatkan, ada orang lain yang kesusahan ya diselamatkan, begitu. Menebarkan kedamaian. Islam itu damai, kedamaian. Ya. Menebarkan kesejahteraan. Kalau yang ada belum sejahtera dibantu supaya sejahtera. Loh itu seperti itu. Idealnya ketika seorang muslim itu menghayati ibadahnya dalam bentuk sholat. Jadi sekali lagi Masya Allah ya, jadi sebenarnya sekali lagi ya rasa rendah hati ya, sekali lagi bukan rendah diri ya, saya ingatkan kembali.
rasa rendah hati itu sudah diajarkan sedemikian rupa itu sebenarnya di dalam praktek ibadah kita sehari-hari. Mungkin kita tidak menyadari, ya, tidak menyadari. Ya. Nah, sampai-sampai kemudian lalu dituntunkan doa secara khusus itu. Ya, dengan pernyataan, ya Allah jadikan ya, aku ini termasuk orang yang ketika memandang diriku sendiri itu kecil. Ya. Dan di dalam pandangan orang lain besar. Nah, kemarin sudah saya singgung ya. Jadi sebenarnya permohonan yang kedua dalam pandangan orang lain besar itu lebih merupakan akibat ya. Lebih merupakan konsekuensi daripada permohonan yang pertama. Orang kalau sudah rendah hati ya, itu insya Allah lah ya, tanpa diminta sekalipun orang itu akan respect dengan kita, akan hormat dengan kita. Ya. Sebaliknya ya, kalau kita itu tidak rendah hati melainkan sombong, ya, sebesar apapun kita orang tidak respect itu, tidak menghormati itu. Jadi makanya orang yang mengalah itu bukan berarti kalah. Orang yang merasa rendah hati itu bukan berarti harus rendah, enggak. Justru malahan tinggi malahan itu. Ya. Di hadapan orang lain. Ya. Peribahasa kita ya, menyatakan ya, tong kosong berbunyi nyaring. Ya. Air beriak tanda tak dalam, ya itu menunjukkan sebenarnya sekali lagi ketika orang itu tidak rendah hati ya memang lalu yang muncul di permukaan itu justru kemudian ya hal-hal yang justru di hadapan orang lain menjadi tidak simpatik ya, lalu kemudian malah kemudian ya bukan kok penghormatan yang didapat, tetapi malah justru malahan kemudian orang menjadi antipati dengan kita. Ya, monggo. Beberapa hari yang lalu terjadi pada diri saya sendiri, tepatnya di traffic light Bundaran Kalibata ini. Pada saat lampu merah saya berhenti. Tiba-tiba ada seseorang menawarkan koran, tapi saya enggak. Korannya saya menghasilkan uang. Dia malah mencaci maki saya besar-besar. Sombong dan ini tentang astagfirullah. Itu apakah saya dikatakan sombong atau coba gimana Pak? Iya. Ya. Itu lagi-lagi ya memang sulit untuk bisa menilai persisnya ya. Lagi-lagi hal-hal seperti itu kemudian kembali kepada kasusnya ya. Jadi ya, nah saya ya tidak tahu persis ya. Kalau Pak Agus itu misalnya ya di dalam memberi itu niatnya memang betul-betul niat tulus ya. Lalu kemudian sementara orang lain kok menanggapinya dengan cara seperti itu ya itu ya itu persoalan lain, itu urusan dia. Tapi Pak Agus saya yakin sudah mendapatkan kebaikan dari niat baik Pak Agus itu. Lah yang bersangkutan sendiri ya itu mungkin maksudnya baik dalam pengertian dia ingin bekerja betulan, tidak dalam rangka untuk meminta-minta ya. Tetapi ketika ada orang memberi ya semestinya tidak perlu kemudian disikapi dengan cara malah memaki orang yang memberi harusnya. Ya kalau misalnya dia tidak mau kan bisa mengatakan dengan baik-baik, Pak maaf saya memang niatnya berjualan, jadi kalau Bapak membeli ya silakan membeli, tapi saya tidak akan menerima pemberian. Nah, itu kan lebih baik. Ya. Nah itulah makanya saya kira di dalam persoalan apapun itu persoalan komunikasi itu menjadi sangat baik, menjadi sangat penting maksud saya. Ya, jadi
Jadi komunikasi itu penting sekali. Ya, termasuk misalnya di dalam hal bersodakoh tadi itu, berinfak itu tadi itu, ya. Itu pun dianjurkan ya bersedekah itu baik. Tapi kalau tidak bisa dengan cara yang baik, misalnya tidak bisa bersedekah maksud saya, itu Al-Quran mengatakan qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ya, ucapan yang baik itu lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang kemudian diikuti dengan ucapan yang menyakitkan. Loh, itu kan persoalan komunikasi itu kan. Ya, orang meminta itu sekalipun ya, itu kalau misalnya tidak diberi, tapi dengan ucapan yang baik kita menyampaikannya, itu mungkin dia bisa terima dengan baik. Tapi kalau diberi sekalipun, tapi dengan ucapan yang bisa menyakitkan hati, itu juga tidak enak dia. Nah, ini sekali lagi ini persoalan komunikasi. Ya. Nah oleh karena itu ya memang ya terkait dengan persoalan apapun itu upayakan komunikasi dengan yang sebaik-baiknya ya di antara kedua belah pihak tadi itu. Ya, jadi memang komunikasi itu kan dua arah ya. Kadang-kadang yang satu sudah bermaksud baik, yang lain menanggapinya dengan cara tidak baik. Ini bisa terjadi. Ya, nah inilah maka kita diminta ya, dituntunkan untuk berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Gitu. Ya, saya kira itu Pak Agus, sifatnya umum ya jawaban saya. Jadi gini Pak, maksud kami itu ya istilahnya melihat videonya itu istilahnya jalan saja tidak normal, kok ada jualan koran, terus saya ya nawaitunya ya memberi, dia memberikan koran, tidak masukkan korannya diambil, sama saya di omyang bisa saya malu sama yang di belakang. Iya. Tapi akhirnya saya berakibat kena getahnya tepat di pasar Karengan kendaraan sepeda motor saya banyak dibes. Disumpahi. Apa saya cerita? Ya. Ya, saya kira itu anggap aja persoalan yang lain. Ya, udah gitu aja ya. Jadi prinsipnya kalau menurut ajaran kita itu ya berbuat yang terbaik sudah ya. Ya, adapun mengenai respon orang terhadap kita itu bagaimana itu ya persoalan lain gitu saja lah. Jadi intinya kita berbuat baik. Dan kalau kita sudah berbuat baik itu insya Allah ya pasti akan mendapatkan balasan baik. Lah balasan baik tidak harus selalu diberikan pada saat itu juga ya, bisa dalam situasi yang lain ya. Dan setidak-tidaknya balasan baik itu yakinlah kita akan mendapatkan balasan di akhirat nanti, di surga nanti. Allah sudah menegaskan dengan sangat tegas ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan ya. Tidak ada kebaikan kecuali akan berbalas dengan kebaikan. Jadi yang penting kita enjoy saja ya di dalam hal apapun itu berbuat yang terbaik. Ya. Kalau kita sudah berbuat yang terbaik kok kemudian respon yang kita dapat tidak baik-baik amat ya sudah. Itu bukan wilayah kita. Ya. Dan memang ya kita ini kan menghadapi banyak orang ya dengan sifat yang berbeda-beda tadi itu. Ya ketika respon yang kita harapkan mestinya A tapi ternyata B, tapi orang lain kan bisa juga merespon yang tidak semuanya seperti itulah, itu ya sudahlah. Itu tidak harus menjadi bagian yang harus kita terlalu pikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita berbuat yang terbaik itu dan dengan niat yang baik itu. Ya, saya kira itu Pak Agus ya. Jadi baik, saya kira Bapak dan Ibu-ibu ya, kajian kita sampai di sini ya. Saya ingin mengulang doa yang sedang kita bahas ini ya. Jadi cukup pendek ya, hanya memuat 3 hal ya. Jadi Allahumma ja'alni syakura, ya Allah, aku mohon Engkau jadikan sebagai orang yang pandai bersyukur ya. Jadi sekali lagi yang digunakan di situ kata-kata syakura. Ya,
tidak sekedar syakir ya. Demikian pula soburo, itu orang yang pandai bersabar, orang yang sangat penyabar. Dan yang terakhir yang barusan kita selesai bahas, kita mohon dijadikan orang yang di dalam pandangan diri kita sendiri itu kecil, tetapi di dalam pandangan orang lain besar. Ya. Kita mohon untuk bisa rendah hati ya, dan sekaligus juga dengan kerendahan hatian itu insya Allah kita akan dihormati orang lain, dipandang besar oleh orang lain. Mari kita ulangi sekali lagi doa yang sedang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.